Perkenalkan, nama saya Sintiawati Alihi, NIM 151423098. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan penerapan integrasi STEM dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik, peran guru tidak lagi sekedar sebagai penyampai pengetahuan atau transfer of knowledge, melainkan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing proses belajar. Guru harus mampu merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Menurut Sani, pada tahun 2019, guru abad ke-21 dituntut memiliki kemampuan pedagogik yang menekankan pada student-centered learning, yaitu pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dalam konteks pembelajaran integratif, guru SD berperan menghubungkan berbagai disiplin ilmu agar pembelajaran menjadi bermakna dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan Fogarty pada tahun 1991 tentang integrasi kurikulum yang menekankan perlunya keterpaduan antar mata pelajaran untuk membentuk pemahaman holistik. Guru SD harus mampu mengintegrasikan unsur sains, teknologi, seni, dan matematika dalam aktivitas yang relevan dengan kehidupan nyata anak. Misalnya, dalam proyek membuat taman mini sekolah, guru dapat memfasilitasi siswa untuk menghitung luas tanah dalam unsur matematika, memahami pertumbuhan tanaman dalam unsur sains, mendesain taman dalam unsur seni, dan menggunakan alat digital sederhana dalam unsur teknologi. Peran guru juga penting dalam mengembangkan keterampilan kolaboratif dan berpikir kreatif siswa. Menurut Kemendikbud pada tahun 2020, paradigma pendidikan modern menuntut guru menjadi fasilitator yang menciptakan learning environment yang aktif, partisipatif, dan berbasis proyek. Dalam kerangka ini, guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, melainkan menjadi desainer pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan, menganalisis, dan menciptakan solusi atas masalah yang dihadapi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Majid dengan NIM 151423105. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai integrasi STEM dalam pembelajaran. Selain itu, guru SD sebagai fasilitator juga memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan karakter dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan integratif berbasis STEM, guru dapat menginternalisasi nilai-nilai seperti gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Misalnya saat mengerjakan proyek kelompok, siswa diajak untuk berdiskusi dan bekerja sama, sehingga tidak hanya menguasai aspek kognitif, tetapi juga aspek sosial dan emosional. Kemudian, keterampilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran integratif juga memerlukan dukungan kompetensi TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Aryani dan Haryanto 2021, guru yang mampu memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperluas akses terhadap sumber belajar yang lebih variatif. Penggunaan media interaktif, simulasi sains, atau aplikasi desain sederhana dapat membantu siswa SD memahami konsep abstrak secara konkret dan menyenangkan. Dengan demikian, guru sekolah dasar sebagai fasilitator pembelajaran integratif berperan sebagai penggerak inovasi pendidikan di sekolah dasar. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menuntun proses berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa agar siap menghadapi tantangan abad ke-21. Pendekatan STEM menjadi wadah strategis bagi guru untuk membangun jembatan antara teori dan praktik, antara pengetahuan dan karakter, serta antara individu dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NIM 151423155. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran STEM. Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam pembelajaran STEM. Yang pertama itu ada pendekatan berbasis proyek atau project based learning.
Dalam pendekatan ini, siswa belajar melalui kegiatan membuat produk atau menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan masalah nyata. Melalui proyek tersebut, siswa menggabungkan berbagai bidang ilmu secara bersamaan. Pendekatan ini melatih kreativitas dan juga kemampuan dalam pemecahan masalah. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan inquiry. Di sini, siswa diajak untuk bertanya, menyelidiki, dan juga menemukan jawaban sendiri. Guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi berperan sebagai fasilitator. Karena siswa terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan, pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan bermakna. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan desain rekayasa. Dalam pendekatan ini, siswa melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah, merancang solusi, membuat produk, dan melakukan evaluasi. Pendekatan ini melatih siswa untuk berpikir sistematis dan juga kreatif. Siswa juga belajar menghubungkan teori dengan praktik secara langsung. Saya Nur Alia Hulukati dengan NIM 151423102. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pendekatan dalam pembelajaran STEM. Nah, ada yaitu pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan ini sering diterapkan dalam pembelajaran STEM karena dalam pendekatan ini siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Nah, kegiatan kolaboratif ini memungkinkan siswa saling bertukar ide dan belajar dari satu sama lain. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti komunikasi dan kerja sama tim. Nah, pembelajaran kolaboratif ini juga merupakan salah satu ciri utama dalam pembelajaran STEM yang berpusat pada siswa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pendekatan terintegrasi atau integrated learning. Nah, pendekatan ini menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antar konsep. Nah, integrasi seni dalam STEM juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan ide secara kreatif dan membuat pembelajaran terlihat lebih menarik. Nah, dengan pendekatan terintegrasi ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara terpisah, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Niswatul Hairini dengan NIM 151423091. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya tadi. Saya akan menjelaskan bagian contoh pembelajaran STEM dan pendekatannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jadi saya mengambil contoh untuk pendekatan PJBL atau Project Based Learning, yaitu dengan mengambil judul pembuatan alat penyaring air kotor. Nah, di sini kita bisa mengambil integrasi pembelajaran STEM, yaitu yang pertama sains atau IPA. Jadi untuk sains, anak-anak akan diajarkan untuk melihat bagaimana air kotor itu bisa menjadi air bersih dengan melakukan proses filtrasi atau penyaringan air. Nah, di sini untuk bagian IPA, anak-anak itu diberikan pemahaman bahwa filtrasi itu bisa terjadi dengan menggunakan alat-alat sederhana, misalnya pakai botol. Nah, kemudian untuk bagian T atau teknologi, nah di teknologi ini anak-anak akan membuat alat penyaring air kotor itu dari barang-barang yang mudah ditemui, yaitu seperti botol, kerikil, sabut kelapa, dan juga kapas. Nah, kemudian untuk bagian E atau engineering atau teknik, nah jadi anak-anak akan diajarkan bagaimana cara membuat alat penyaring yang sederhana tersebut yang sudah saya jelaskan tadi bahan-bahannya dengan diawasi oleh guru. Nah, jadi dari STI, kemudian yang A yaitu art. Jadi untuk penyaring air kotor ini anak-anak dibebaskan untuk berkreasi, untuk melakukan seni yang mereka suka, misalnya menggambar ataupun menghias alat penyaring air kotor itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu M, yaitu mathematics. Nah, jadi untuk bagian matematika, anak-anak akan diajarkan untuk menghitung berat air sebelum
dibersihkan atau masih dalam keadaan kotor dan sudah dilalui proses filtrasi tersebut. Nah, di sini kita akan memberikan rumus untuk menghitung bagaimana pengurangan ataupun penambahan dari berat air tersebut yang sudah kita filtrasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai contoh dari integrasi pembelajaran STEAM dalam sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.